Putra. Sekarang posisi saya itu sebagai owner Jagat Rasa Metro yang berdiri kurang lebih tahun 2020. Awal mulanya Jagat Rasa itu ada dari hobi, senang masak, ngulik-ngulik. Akhirnya terbentuklah Jagat Rasa ini yang awal mulanya juga belum yakin untuk jadi bisnis sebenarnya. Jadi karena di posisi waktu itu saya juga bekerja di instansi pemerintahan, di 2020 itu Jagat Rasa running sebagai, ya kita realistis, untuk cari tambahan waktu itu yang saya pegang sendiri, saya masak sendiri untuk kesenangan saya lah. Waktu itu saya cari hobi, senang, yang menghasilkan, yang kata orang hobi yang dibayar lah gitu Mas. Berjalannya waktu, Jagat Rasa mulai tumbuh, mulai banyak masukan dari teman-teman. PR sebenarnya kalau dibilang, ada orang bilang kok masih ngoyo gitu, masih kerja di kantor terus pulang masih masak. Tapi itulah yang saya dapat ketika saya pulang, saya happy, saya enjoy. Jadi Jagat Rasa ini juga salah satu sarana bermain saya untuk saya cari senang, kemudian saya dapat teman, saya bisa ngobrol, teman baru, konsumen baru, saya dapat pengetahuan baru dari konsumen yang datang. Dan nggak menutup kemungkinan juga mereka yang ngasih insight, masukan gimana Jagat Rasa harusnya ke depannya. Banyak dari 2020 Jagat Rasa itu juga belum mantep Mas untuk buka itu. Jadi dari sisi resep, kondimen, terus segala macem, saya masih terima kritik, masukan, saran dan dari teman-teman. Ini kurang itu, ya akhirnya saya terima itu semuanya. Sampai sekarang pun, terakhir kemarin masih ini diperbarui, ini gini. Ya oke, saya nggak menutup diri untuk menerima saran, kritik dan masukan itu, yang saya harap Jagat Rasa nantinya jadi besar. Siapalah sekarang orang yang nggak mau punya bisnis besar kan. Tapi di satu sisi saya juga harus menjalankan peran saya di instansi pemerintahan. Saya punya tanggung jawab itu yang nggak saya hilangkan. Jadi saya juga nggak mencampur adukan urusan. Ya ketika saya di tempat lain, ya saya jadi orang lain. Ketika saya pulang ke warung, saya bertemu dengan konsumen, saya layaknya melayani mereka dengan senang hati. Ya untuk pembagian waktu segala macam itu jadi pertanyaan besar sebenarnya, gimana Jagat Rasanya nanti bisa besar dan lain-lain. Ya kita pernah ngobrol waktu itu kan. Ya akhirnya manajemennya dibilang jelek, ya saya mengakui itu, bahwa semuanya nggak bisa dipegang sendiri, nggak bisa dikelola sendiri. Tapi untuk saat itu dan sementara ini semua berjalan cukup, dan saya berterima kasih untuk teman-teman Jagat Rasa yang kalau mereka nggak mensupport saya sampai detik ini, mungkin Jagat Rasa udah jadi cerita aja kemarin. Cerita sedikit ke belakang, lucu sebenarnya Mas, karena dulu saya itu nguliknya itu mie goreng, nasi goreng, terus dan kawan-kawannya. Ketika running Jagat Rasa pertama, justru saya jualan ayam geprek waktu itu, karena FOMO ayam geprek kan waktu itu. Akhirnya saya sadar kok yang saya kulik itu resep-resep mie-mian dan lain-lain, waktu buka kok malah ayam geprek gitu. Nah akhirnya berjalannya itu Jagat Rasa itu sekarang menyediakan menunya mie, dibilang mie tek-tek, beberapa orang bilang itu mie tek-tek, ada yang bilang itu mie Jawa. Cuman saya nggak bisa ini mendeskripsikannya sebagai mie tek-tek, karena beberapa di luar mie tek-tek itu dengan
kondimen yang ayam yang begitu, sedangkan di Jagat Rasa itu ayamnya saya olah gitu kan mas, maksudnya biar ada rasanya lah gitu. Di satu sisi untuk ke bakmi Jawa saya juga nggak pakai areng, tapi saya juga pakai kaldu, saya pakai beberapa kecap-kecapan kayak Chinese food kan. Makanya beberapa orang tanya Jagat Rasa itu mie apa yo, ya mie goreng, ya minyak Jagat Rasa, udah mie Jagat Rasa. Jadi nggak bisa dibilang ini mie tek-tek sana, mie Chinese food, enggak. Kalau lu mau cari Jagat Rasa ya Jagat Rasa dengan rasanya yang saya harap juga bisa cocok di lidah teman-teman gitu mas. Jadi kalau orang bilang mie Jagat Rasa itu apa, ya dideskripsikannya teman-teman Jagat Rasa itu mendeskripsikannya apa, ya udahlah saya terima aja. Karena emang saya nggak berani saya menjudge bahwa ini mie Jawa atau Chinese food atau apa, enggak, ya ini Jagat Rasa ya di sini gitu. Awal mulanya juga saya masih ngambil mas ke orang untuk untuk bahan minyak, karena kita pakai minyak mie basah kan. Berjalannya waktu karena konsumen saya juga banyak anak-anak mas, akhirnya saya memberanikan diri, saya ngambil mesin kecil. Sekarang mie semua saya produksi sendiri, mie terus ada pangsitnya, itu pangsit goreng yang nggak digoreng sebenarnya, itu saya produksi sendiri. Jadi bahan baku saya berani jamin, kalau ada yang nanya pakai pengawet nggak, yuk enggak. Bahannya apa ya, tepung, telur, garam, udah gitu aja, sewajarnya aja. Karena konsumen Jagat Rasa itu ternyata banyak anak-anak juga mas gitu. Jadi ya uh, saya menjaga kepercayaannya untuk ke konsumen gitu lah. Karena saya dibilang merintis, ya merintis, tapi dibilang dari nol enggak gitu. Karena saya nggak menutup mata bahwa saya punya privilege itulah, istilahnya saya bisa kuliah, saya bisa punya gadget bagus lah, cukup lah untuk saya. Modal pun nggak kayak mungkin teman-teman di luar sana yang emang ngerintis banget dari nol dengan buka di pinggir jalan, di ini di itu segala macam gitu. Kalau dibilang titik terendah saya itu ya umumnya pada umumnya orang usaha, ketika saya buka sampai tutup lagi di situ saya sendiri gitu. Dan itu untuk beberapa waktu, akhirnya jadi koreksi saya, kok warungnya sepi ya gitu. Ya mungkin teman-teman sebagai titik terendahnya gitu, akhirnya beberapa struggle dengan cari usaha lain atau minjem modal lain kan gitu. Beruntungnya saya masih punya serep lah mas untuk menjalankan Jagat Rasa ini sampai apa ya, dibilang titik terendah, saya nggak mau juga bilang gegabah saya nggak punya titik terendah mas, karena menurut saya di fasenya terendah-terendahnya saya itu ya cukup lah untuk saya dan keluarga, untuk makan, bayar sekolah itu cukup. Walaupun kita akhirnya saya mengakui bahwa saya kan ada dua penghasilan. Ketika warung saya gimana caranya untuk tumbuh dan berkembang, tapi di sisi lain saya masih ada pemasukan dari tempat lain gitu. Saya mengakui itu sih, saya nggak menutup itu bahwa sesosok saya itu di balik Jagat Rasa, saya nggak jalan satu kaki aja gitu kan mas. Saya mengakui itu. Makanya saya salut juga beberapa teman-teman yang perjuangannya luar biasa untuk memulai bisnis, dan saya belajar ke beberapa teman-teman mas. Saya nggak menutup mata itu. Ketika saya tempat ke studio jajan, ya saya mengosongkan itu, saya kosong datang ke sana, saya cari ilmu, saya belajar dengan saya sebagai memulai berwirausaha gitu. Jadi kalau dibilang titik terendah, saya nggak bisa mendeskripsikan itu sebagai titik terendah saya gitu mas, karena mungkin untuk beberapa orang, oh titik terendah saya ketika ini warungnya tutup, sepi, anak harus bayar sekolah, listrik bunyi terus, beras udah tinggal secanting, mungkin itu titik terendahnya teman-teman yang di luar sana yang bener-bener struggle banget untuk memulai usahanya. Sedangkan titik terendah di Jagat Rasa, saya di Jagat Rasa itu ketika mulai setak, yang saya rasain saya setak mas,
itu titik terendah saya, konsumennya ya silih berganti, satu dua kadang nggak ada, itu sampai saya merasa mengecewakan konsumen ketika wah kok tutup terus ya mas gitu. Itu bisa saya bilang sebagai titik terendah saya. Dan kok menjalankan dua peran di saat ini posisinya sulit mas, sulit, bagi waktunya sulit. Di satu sisi warung masih saya kelola sendiri semuanya. Kalau Mas Wisnu tuh bilang dulu ya kamu itu ya owner ya OB ya, ini semuanya udah disikat aja semua sendiri kan gitu. Effort banget ketika ada satu dua momen yang emang saya harus buka warung, tapi di sisi lain saya punya tanggung jawab yang belum selesai saya kerjakan gitu. Jadi untuk saya menyiapkan bahan baku, untuk saya buat konten yang sekarang zamannya eranya media sosial, nggak menutup mata bahwa kok Jagat Rasa nggak ada kontennya sih gitu kan, apa kontennya gitu kan, orang taunya apa. Sampai kita waktu itu ngobrol dibagi dua, jangan pribadi sama warung dijadiin satu kan gitu mas waktu itu. Effort banget untuk bagi waktunya, manajemen keuangan ya, karena akhirnya kalau berjalan dua kaki bisa terlena sebenarnya mas. Jadi nggak bisa membedakan mana penghasilan, oh ini dari warung, oh ini dari yang satunya kan gitu. Mungkin kita nggak tahu nanti ada pemantiknya apa, ke-triggernya apa untuk sampai ada di satu titik saya harus memilih. Cuman ya kita balik lagi, rezeki udah ada yang ngatur gitu. Cuman untuk saat ini realita yang harus saya jalani, kebutuhan yang semakin bertambah. Untuk saat ini saya masih berusaha menjalankan keduanya yang semaksimal mungkin. Walaupun satu sisi nantinya ketika video ini jadi saksi gitu, mungkin ya di beberapa tahun yang akan datang video ini jadi saksi bahwa oh Dio nih ownernya Jagat Rasa akhirnya mengambil sebuah statement dan mengambil sebuah keputusan yang mungkin nanti ditentang dengan banyak orang mas. Keluarga mungkin salah satunya istilahnya, wah orang berlomba-lomba untuk di posisi lu segala macam. Cuman di sisi lain ternyata berbisnis pun itu mengasihkan, menambah relasi, pasti pola pikir, sudut pandang itu nggak bisa dihilangkan karena konsumen macam-macam isinya kan mas. Mungkin nantinya bakal ada di pilihan itu untuk mengambil keputusan itu. Sampai video ini mungkin bisa jadi saksi nanti di kehidupan saya yang akan datang ketika semuanya tumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana ya kita saksikan nanti sih. Cuman untuk saat ini realita yang harus saya jalani begini mas, realitanya saya harus berjalan di dua kaki untuk memenuhi kebutuhan itu, nggak menutup mata kalau ada satu dua pintu rezeki ya udahlah kita jalanin aja untuk saya saat ini gitu. Tapi ya saya berharap juga nanti punya bisnis yang berkembang, karena untuk saat ini juga saya nggak bisa mengklasifikasi bahwa Jagat Rasa ini bisnis tuh menurut saya yang besar gitu kan mas, yang udah profit tuh udah sekian ya. Sekarang saya masih ya kelas UMKM lah, yang cukup untuk saya punya sampingan, untuk saya punya mengisi waktu luang, untuk senang-senang di warung ini gitu. Cuman saya nggak menutup mata juga untuk mengambil keputusan yang mungkin dianggap gila lah. Cuman beberapa orang udah mengambil itu dan udah banyak contohnya kok, yang ketika mereka mengambil keputusan itu akhirnya mereka pun berhasil gitu. Cuman sejauh ini saya masih belajar itu mas, sampai nanti cukup waktunya saya mengambil keputusan dan video ini jadi saksi hidup saya ya, kita lihat nanti itu mas. Cuman statement itu nanti mungkin akan lebih baik kalau saya pikirkan matang-matang sebenarnya. Saya Dio Malaputra dari Jagat Rasa Metro. Apapun itu yang kita lakukan tetap
jadi orang baik. Seperti kata di band Festivalis, berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa, dan jalan satu-satunya jalani sebaik yang kau bisa.